Halo, selamat siang. Kembali lagi di Kapan Lagi Jaga Jarak, sebuah segmen yang akan menghabiskan kuota kalian tanpa sia-sia. Dan yang pastinya kalau misalnya kalian selalu mengikuti postingan dari kapanlagi.com, selalu update nih, kalian pasti udah tahu di siang hari ini kita bakal ngobrol dengan siapa? Bener banget. Kebanyakan pastinya dari kalian juga merasakan hal yang sama. Mereka adalah pahlawan kita di masa remaja, yakni Rocket Rockers dan Kuburan. Jadi langsung kita sapa aja. Halo teman-teman dari Rocket Rockers dan Kuburan. Halo teman-teman dari Rocket Rockers. Apakah suara saya terdengar? Kedengeran. Oh astaga. Apalagi cosplay jadi baru. Bingung. Akhirnya saya yang salah ini tuh. Suara kita kedengeran nggak? Aman. Oh aman. Aman ya? Aman. Suara hati sini. Kedengeran. Kedengeran nggak? Kedengeran. Tapi ini satu hal yang aman. Selama pandemi ini, kalian kondisinya gimana? Aman nggak nih? Secara kesehatan, mental. Kesehatan yang penting ya, alhamdulillah kita syukuri semua sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau finansial nih, aman dan sehat juga nggak gitu? Karena musisi juga pasti terkena dampak pandemi dong. Ya, Banget. Kalau masalah finansial sih, kalau dari secara ngeband mungkin perform, iya. Tapi kan ada yang bisa diusahakan yang lainnya, benar nggak? Misalnya jualan makanan, kalau enggak apalah jadi supir ojek online juga kenapa ya, nggak apa-apa. Kan semuanya bisa diusahakan lah sebenarnya mah gitu. Mungkin satu di sisi perform perform off air kita nggak ada, tapi kan ada virtual konser juga, terus ada juga kita bisa mengoptimalkan ke potensi kita yang lainnya lah gitu sepertinya. Oke. Nah kalau misalnya ini kan maksudnya kita tahu nih teman-teman dari Rocket Rockers dan Kuburan juga mengambil jalur independen lah untuk saat ini gitu kan dalam berkarya gitu. Ya, betul sekali, betul, memang setuju. Nah, ada suara siapa tuh? Suara gue siapa tuh? Setuju. Nah, karena kalian ini mengambil semangat dan jalur dari independen ini gitu kan. Berarti selama masa pandemi ini untuk pemasukan dari Rocket Rockers sendiri ya, gitu sama Kuburan nih. Itu mengandalkan royalti sajakah atau mungkin melakukan hal lain misalnya kayak jualan merchandise gitu atau bikin konser virtual? Kuburan. Ya, betul sekali. Saya setuju ya. Setuju. Itu masih di mute. Cek. Suara saya kedengaran, suara saya? Terdengar sangat jelas dan horor. Seperti biasanya. Aman suaranya. Aman. Oh, aman. Pertanyaannya apa ya tadi? Jadi ini kan musisi kan maksudnya kalian mengambil jalur independen lah untuk saat ini gitu kan. Ya, betul. Dan ketika jebret kena masa pandemi gitu, untuk pemasukan secara band gitu kan, untuk menghidupi teman-teman produksi dan yang lainnya gitu kan, kru, berarti kalian hanya mengandalkan royalti sajakah atau kalian bikin sesuatu yang lain nih? Entah itu jualan merchandise atau bikin konser virtual dan apa gitu? Sebenarnya kalau misalkan secara bandnya memang langsung drop. Kalau misalkan secara bandnya, secara pemasukan band itu langsung drop karena memang manggung tidak ada. Untuk 2 bulan 3 bulan pertama itu memang kita mengandalkan istri kita ya, istri yang kerja ya, gitu, istri yang kerja. Nah untuk 3 bulan sebelum selanjutnya memang ternyata kita harus enggak sih sebenarnya dari sebulan 2 bulan udah langsung difikirkan gimana caranya bisa menghasilkan sih sebenarnya gitu. Akhirnya kita karena ini sama semua, nggak hanya band, jadi sama di segala sektornya juga mati. Jadi akhirnya kita tertuntut untuk gimana caranya kita eksis aja gitu, kita konsisten berkarya aja gitu. Karena itu yang ternyata alhamdulillah nih sekarang kan udah hampir setahun nih, hampir ulang tahun ya si pandemi ini. Udah hampir anniversary. Ternyata hasil kerja keras kita di awal-awal pandemi dari pemikiran terus dari pelaksanaan karya, akhirnya kita bisa dilihat salah satu kasarnya
band yang konsisten berkarya gitu, walaupun di YouTube, walaupun karyanya, kontennya bikin apapun gitu selain lagu gitu. Ketika ada konsistensi itu, alhamdulillah pas akhir-akhir tahun itu, mulai akhir-akhir tahun kemarin ya, mulai masuk beberapa brand untuk mereka juga kan pasti brand itu ngasih kerjaan yang memang pandemi gitu, situasinya pandemi. Misalkan kita jalan akhir tahun itu sama salah satu provider, tapi nggak manggung, tapi kita cuman beramah tamah dengan konsumennya seperti itu. Nah, alhamdulillah yang gitu-gitu itu ternyata bisa hasil dari konsisten kita berkarya pas ketika masa pandemi gitu. Dan akhirnya itu juga yang membuat kehidupan tim produksi dan kru juga tetap terjaga lah ya. Nah, ya, setuju. Khususnya personil ya. Tapi kalau kru, alhamdulillah juga sekarang kebantu meskipun yang lebih itu sih memang kru produksinya yang lebih dampak sih sebenarnya, yang lebih terdampak. Selain personil itu sebenarnya krunya yang lebih terdampak. Asli. Karena kan maksudnya kalau ngeliatin dari teman-teman musisi yang lain atau band-band yang lain juga gitu kan, sebenarnya yang lebih banyak dipikirkan nih gimana caranya kru juga bisa bertahan gitu kan, kayak si ya, di bulan ini kami berharap banget dari kapan lagi untuk support ya. langsung direct. Support tahun heula ya teh. Langsung direct. gitu. Dan hasil kekonsistenan kita berkarya juga akhirnya kita bisa melakukan kolaborasi ciamik ya dengan salah satu band legend yang tadi ya, yang menemani masa muda ya, pop-punk di Indonesia ya. Betul. Itu jadi kita bisa bekerja sama dengan beliau-beliau ini nih, para sepuh-sepuh. Anda tidak tua, hei. Nah, itu juga beneran sih. Kuburan teh ya, maksudnya aku masih inget nih ya, ketika zaman SMP atau SMA gitu. Waduh, jangan dibocorin dong Mas. Hey. Kuburan waktu kamu TK. Tapi bener, sok pas aku di Cimahi mah ya, zaman dulu, kalau misalnya radio-radio jam pagi itu subuh, sebelum berangkat sekolah atau sore, udah pasti ada lagunya Kuburan tuh yang si Eis teh. Tuh. Nah, kan berarti ketahuan Kuburan juga sebenarnya mas sepuh atuh. makanya pakai makeup juga itu menyamarkan kerut-kerut di wajah sebenarnya. Oh, bener. Tidak perlu perawatan kulit atau skincare. Tidak perlu. Menyamarkan ya gitu. Ya itu dia makanya ini kita sama-sama lah dengan sama-sama berkembang zaman dulu dengan Rocket Rockers. Jadi belum pernah mengeluarkan karya bareng gitu. Kalau misalkan manggung bareng pernah waktu tahun kemarin tuh manggung bareng yang kolaborasi di panggung itu pernah. Nah, kalau karya kemarin gitu tahun kemarin baru bukan tahun kemarin ya. Baru Januari tanggal 15. Nah, iya. Tuh kan kelihatan kan udah pikun kan? Ini short term memory istilahnya. Enggak, maksudnya gini Bang Aska ya. Klarifikasi ini. Jadi tahun kemarin ini kan si karya KRNY ini tahun kemarin tercetusnya itu sebenarnya tahun kemarin kemarin itu karena Kuburan ini harus punya karya lah dalam tanda petik, kita ngeluarin konten YouTube yang tidak pernah ada di dunia. Tidak ada pernah ya. yang tidak pernah ada di band-band manapun di dunia, yaitu kita bikin konten interview ya, podcast. Oh iya, baru pertama Kuburan bikin podcast ya? Gak ada lagi band lain ya? Gak ada di Kuburan, gak ada yang bikin podcast. Rata-rata sih gak pernah. Biasa band satu-satunya. Ya kayak itu, karena itu maksudnya satu-satunya di dunia yang hostnya saya gitu ya. Nah, juga sih. Ya benar sih. Nah, kita bikin konten. Nah, dan band yang pertama kali kita wawancara, kita interview untuk kita nyinyirin, nama acaranya Nyinyir Maksimal ala Kuburan. Band yang pertama adalah Rocket Rockers. Rocket Rockers gitu, sebagai band legend pop punk di Indonesia gitu. Nah,
Dari situ itu sekitar tahun kemarin itu sekitar Agustus September kalau nggak salah. Nah dari situ. Gaji buta ya, Osri gaji buta. Mang masih lama nggak akan ceritanya, saya mau. Oh iya. Dulu ya. Oh 2 band ya katanya. Nah, jadi berantem. Ya nggak apa-apa. Hostnya nggak usah Kayaknya- nanya ini mah. Ini hostnya nggak usah nanya ya, udah aja kamu diam aja biar dia aja sendiri. Lah, nanya bikin merchandise, nah jawabannya tahun kemarin ya bener ya. Emang itu mah. Emang iya si obsesi jadi host emang sih. Oke, tapi yang pengen aku tanya gitu. Selama masa pandemi, Rocket Rockers dan kuburan tuh biasanya ngapain aja di waktu luang? Maksudnya kan waktu luang jadi bertambah banyak gitu kan dengan berkurangnya jadwal. Tiga tak. Satu-satu lah ya. Kalau saya cuman menemani anak PJJ, terus nongkrong di tukang gorengan sambil ngopi. Aduh, itu nikmat Emang kalau ngopi pakai masker susah dong. Gimana caranya? Ya ngopi emang enggak lah. Apalagi masker N95 kan susah ditegak. Iya. Tambah satu lagi ada platform yang kita buat juga, Rich and Rich buat juga, namanya richmusiconline.com. Itu. Kalau kamu ngapain Zom? Biar cepat. Kalau saya sih biasanya di rumah makan, tidur, jualan ya. Jualan. Gitu aja. Oke. Repeat aja terus tiap hari. Jadi siklus. Kalau saya waktu ya selama pandemi kan jadi Rocket Rockers nggak ada manggung jadi musisi gitu ya. Tapi ada tantangan juga untuk bikin web series dulu. Jadi ya dalam bidang acting lah. Justru belajar acting ya selama. Belajar acting. Ya kelebihan kita kan kalau Rocket Rockers ganteng-ganteng ya. Kalau kuburan kan mungkin nggak pede jadi di make up. Jadi mungkin kita lebih besar kansnya buat jadi bintang sinetron. Kalau jaga sikap Mas. Iya. Berarti kuburan lebih banyak mendalami peran ini ya, seni peran. Ilmu hitam. Sama ilmu hitam sama MUA ya. Kebetulan kan sekarang mau ada itu ya yang perkumpulan dukun-dukun itu. Santet ya, dukun. Nanti eventnya pasti kuburan yang manggung. Karena lagi sama Rocket Rockers bakal collab nanti. Yang Gustav. Oke deh, ini kan setelah semua kisruh pandemi inilah gitu yang bikin kita juga sebenarnya bosan, saya juga bosan gitu kan di kosan terus gitu. Akhirnya kalian juga menciptakan sebuah single yang berjudul KRNY. Nah, tapi ya hal pertama yang pengen aku tanya, kenapa judulnya harus disingkat gitu kan? Karena awalnya saya pikir tuh ini loh, ini KRNY teh apa ya? Korea New York gitu kan? Karena serius, itu kalau nggak ada lirik atau belum dengerin lagunya ya, itu nggak akan tahu kalau itu singkatan dari kiranya gitu kan. Dan ternyata apa yang kamu bilang apa yang kamu bilang itu salah. Salah. Masa salah? Sebenarnya KRNY itu bukan singkatan dari kiranya. Bukan. Salah. Mau tahu nggak apa artinya? Apa tuh? Artinya adalah kuburan Rocket Rockers nih. Kelihatan banget tuh angkatan jadul tuh. Jadul dong. Sebenarnya sih kalau KRNY kita ngebebasin Rocket Rock Friends sama apa namanya? Kuncin buat milih ngartiin sendiri aja mau karunya mau apa ya bebas. Malah saya pikir awalnya ini single religi loh, karena KRNY. Karena saya pikir ini singkatannya karunianya. Oh, kan? Nyambut Ramadan ya. Oke. Berarti Atau misalkan kalau dalam bahasa Sunda juga bisa ini. Di KRNY itu kurangnya gitu tuh ada. Kirangnya ya. Oke. Berarti sebenarnya singkatan KRNY ini tuh dibebaskan kembali untuk para pendengarnya ya. Iya. Cuma kan kalau misalnya kita dengerin ya lagunya sama pas baca liriknya gitu, ini kan emang langsung dapat gitu. Oh ini mah tentang kayak Dapat berapa kok saya belum dapat? Kok kamu udah dapat? Kok kamu udah dapat lagi? Saya belum dapat. Saya belum dapat nih. Lagi dapat. Oh iya sama tuh. Gimana Sari? Kenapa ya? Langsung dapat.
Maksudnya ini pas dengerin sama baca liriknya itu kan kayak bisa langsung dapat lah seenggaknya ide awalnya ini tuh kayak tentang mungkin ya kalau yang saya dapat tuh kayak rasa bosan terus kayak pengen ngumpul lagi gitu loh setelah masa pandemi ini gitu kan. Dan intinya kayak ajakan ayolah kita bertahan dulu, kita berjuang juga bersama-sama di masa pandemi seperti ini. Nah, kalau dari Rocket Rocker sama Kuburan sendiri, awal idenya itu munculnya tuh apa sih gitu loh? Ide sampai ngebuat lirik KRNY ini? Jadi itu sebenarnya di akhir tahun 2000 kemarin itu tahun berapa ya? Oh 2020 sampai lupa saya tahun juga. Aduh, udah pikun ya. Di counter attack dong sama Kuburan. Almanak dong, almanaknya buka dong. Jadi 2020 tahun 2020 saya tuh ya kan suka bikin lagu. Terus terciptalah lagu ini, tapi baru sekitar mungkin 50%-an lebih lah. Lebih dari 50% lah gitu, 60%. Lagu ini ada, terus liriknya udah sempat saya bikin juga gitu sedikit. Tapi pas dinyanyiin tuh kayak, duh kok nggak rockers banget ya gitu. Ada sisi jenakanya, bukan kan kalau biasanya kalau popang tuh lebih ke komedi apalah gitu ya. Kalau popang kan khas ya gitu. Nah, kalau ini mah jenaka gitu. Ada lirik-lirik jenakanya. Terus, duh siapa ya kira-kira harus dikolabin nih. Nah tiba-tiba teman-teman Kuburan itu datang bikin konten waktu itu. Langsung kepikiran, gimana kalau kayaknya Kuburan nih ya cocok nih, mereka datang sendiri ke sini. Akhirnya mereka datang setelah beres konten Kuburan, saya todong buat, mau nggak nih, gue punya lagu, tapi kita collab gitu. Terus sisanya 40% laginya kita bikin bareng-bareng, kita workshopin bareng-bareng gitu. Dan akhirnya mereka lebih tepatnya Kuburan sempurnakan ya. Disempurnakan oleh Kuburan. Iya benar-benar. Gila ya dia ngambil poinnya langsung set gitu ya. Kayaknya ke depannya juga Rocket Rockers cuma cocok sama Kuburan kayaknya. Itu dan akhirnya pas di saat itu juga Reza vokalisnya Kuburan mencoba buat ngetek, terus Aum juga mencoba buat ngetek juga, Deden juga buat ngetek juga, Denny juga buat ngetek juga. Akhirnya ya udahlah fix kita jalanin aja project ini gitu. Akhirnya ya Dan Juni. tentu saja Kuburan juga seneng ya diajak itu udah. Masih. Seneng atuh bener. Seneng karena memang kita ini kan multi genre ya. Kita ini multi genre sebenarnya. Nah dulu pernah kita pengen buat lagu yang mirip-mirip Rocket Rockers lah. Gak berhasil gitu. Ternyata bisa kolaborasi bareng gitu. Kolaborasi bareng dan ada lagunya kita cuman memberikan nuansa, tapi basicnya sih memang itu lagunya lagu Rocket Rockers ya, maksudnya nuansanya juga popang gitu. Itu kita senang sekali gitu, ternyata begini ya lagunya ya. Salah kita. Kita juga sebenarnya mau terima kasih sama Kuburan ya, karena setiap ketemu teman-teman dari Kuburan mengingatkan kita kepada hari akhir gitu. Karunianya. Dan kematian. Iya, lagunya karunianya. Jadi lebih religius kita sini. Oh iya. Kembali lebih ini ya, lebih religi ya kalau ketemu. Dan alhamdulillah sepertinya bisa ngeblend juga karena memang basicnya juga kita kan memang temenan lah. Bahwa kita ini satu angkatan lah ya kalau misalkan di temenan-temenan mah gitu. Ya. Enggak lah, iyalah. Kita harus ngaku dong, Dan basecampnya Rocket Rockers sendiri udah seperti rumah kita sendiri ya. Oh, iya. Kata siapa? Wah, di counter lagi. Ya. Jadi memang basecamp Rocket Rockers udah kayaknya ini kita udah menjadi milik kita juga ya gitu ya, saya merasa ya. Gitu. Sering. Langsung jadi HM dong, hak milik. Nah, bicara ini juga ya, soal disempurnakan gitu kan. Tadi kata enggak itu mah bercanda, bercanda. Langsung nanti itu. Ya maksudnya Rocket Rockersnya itu lagi. Itu udah sempurna, lagunya udah sempurna, kita cuma nambahin gitu. Bercanda tadi mah tuh. Bercanda, tukang. Oke, pada saat kolaborasi ini terjadi ya, gitu. Kan tadi Aska juga sempat bilang gitu, lagunya sudah sempat mencapai 50%-an lah gitu kan prosesnya. Nah, ketika Kuburan juga bergabung dan akhirnya ayo kita jalan gitu kan, berdua gitu. Kita bersinergi. Seberapa jauh sih perombakan dari kayak mungkin lirik atau dari musiknya gitu kan? Perombakan berapa deh? Mungkin
Kalau sebenarnya perombakan sih enggak ya. Tapi lebih ya itu menambah sisanya aja yang 40% laginya gitu. jadi kalau jadi gini si basicnya biasanya kan basicnya lagu itu biasanya udah ada refnya gitu ya, Iya. basic seperti betul. itu. Nah, waktu workshop pertama kali pas bikin konten itu memang kita workshopnya dengerin lagu orang, misalkan dengerin lagu band yang gini bassnya, gini melodinya, gini ininya. Nah, kita masukinnya di situ gitu. Kita apa sih prosesnya di situ, di workshop itu gitu. Di workshop itu penambahan bassnya seperti ini aja, melodinya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kita workshopkan bareng gitu. Iya, jadi lebih kalau bagan lagunya sih emang udah gitulah gitu. Cuman ada mungkin karakter kuburannya kita masukin, kayak ada yang part yang yang khusus itu emang ciri khasnya kuburan. Terus leadnya, melodinya itu ciri khasnya the melody naon namanya tuh? Aum Sang Melodi itu ciri khas kuburan gitu. Terus ada beberapa yang emang ya kuburan, harus kuburan banget gitu ini gitu di lagu itu. Wow. Nah, kalau misalnya rekaman nih kan, maksudnya ini kan dua band yang maksudnya awalnya beda rumah lah, terus sekarang jadi satu rumah misalnya gitu kan. Proses rekamannya itu kayak gimana tuh? Dilakukan dari jarak jauh juga atau langsung tuh? Ya, ada beberapa makanya kemarin kita nggak ada momen kita ngumpul semuanya tuh kayaknya nggak ada ya. Jadi cuman sekali doang pas awal ya? Iya, pas awal aja gitu. Pas workshop pertama. Pas bikin konten itu? Iya, itu kita kumpul semua. Setelah itu karena adanya PSBB, PPKM, PJJ, apalagi sih banyak lah pokoknya lah itu yang ya PPKM, PDKT gitu-gitu. PDKT, CLBK, tambah banyak. MRT, ada LRT, banyak lah pokoknya. Nah, makanya rekaman pun dilakukan secara bergantian gitu. Misalnya yang hari ini yang bisa cuma Denny the bassisman, oke, Denny sama saya aja gitu. Next misalnya Ozom bisa Ozom aja gitu. Ya. Jadi ada juga yang dikirim filenya dari kalau Ude sang apa? Kiboran. Oh, Kiboran. Nah, ada Ude dia ngirim file dari jarak jauh gitu. Itu aja sih, kita sesuaikan juga dengan kondisi dan prokes. Jadi kita nggak pernah misalkan berdelapan gitu atau semuanya personil, enggak, paling cuma 3-an 4-an gitu aja. Itu datang aja ke ini base camp ganti-gantian. Ya, ke base camp gitu. Base camp siapa? Base camp kita ya, karena saya udah merasa nyaman gitu ya. Base camp Rockers maksudnya. Iya. Oke. Nah, ini juga menariknya ya. Ketika lagu Collapse ini terjadi gitu kan, yang aku bayangin itu gimana kalau misalnya nanti kalian manggung gitu. Kalian sendiri udah kepikiran nggak sih, misalnya pandemi ini selesai, terus manggung dan bisa membawakan single KRNY ini gitu kan, konsepnya tuh bakal kayak gimana? Apalagi ada kuburan gitu kan. Iya, banyak amat sih personelnya. Kayak band Seka jadi banyak. Bener. Gimana ya konsepnya? Kalau manggung sebenarnya konsepnya udah pernah kita jalanin. Kita udah pernah collab bareng ya? Ya kalau collab bareng sih. Kalau sendiri ya solo ya. Solo, ya benar. Jadi kalau manggung sebenarnya Kuburan dan Roket ini pernah kolaborasi gitu di salah satu SMA di Tangerang ya. Di Tangerang kita coba manggung yang ganti-gantian gitu seperti battle gitu. Nah, itu pernah kita coba sih sebenarnya. Nah, untuk yang KRN-nya ini mudah-mudahan bulan depan bisa terlaksana virtual bersari. Virtual konser tadinya mau gitu. Virtual konser maksudnya. Nah, bulan depan mungkin ya, doakan saja karena proyeknya adalah setelah keluar video klip, setelah video klipnya keluar, nanti kita akan mencoba untuk bikin virtual konsernya. Nah, di situ mungkin akan terjawab ya. Kolaborasinya akan lebih matang lagi ya, karena itu dibikin. Karena kalau sekarang mah belum ngulik ya bahasanya ya. Kalau sekarang belum ngulik. Nah,
Kenapa ya? Aku nanya kayak gitu soalnya aku tuh penasaran gitu kan sama kuburan. Soalnya tiap kali kuburan manggung itu pasti ada aja yang gitu yang bikin kocak gitu kan. Kayak dulu aku paling inget lupa nonton di mana tapi ya. Cuma Nonton di yang aku inget- TSM. Paling inget tapi lupa ya. Aku Iya. tuh paling inget tapi lupa. Oh, jadi yang gimana bikin dong aku ya? inget tuh ininya. Pokoknya tuh ada yang biasanya tuh kan kalau kuburan main ada satu tuh yang bisa kayak joget-joget Jadi- apa, nggak megang- Jadi ya yang jadi jadi Elisa stand apa mic namanya? gitu. Liberty megang mic gitu ya. doang. Stage Wah, art gila. ya, stage art. Ya soalnya Gila, ya dulu. kita juga ngelihat ke sisi itunya juga ya, gimmick yang dilakukan sama kuburan. Betul. Selain kita kolaborasi soal lagu, tapi kita juga punya gimmick juga yang selama ini Rocket Rockers punya tokoh di luar personil tuh ada namanya El Kuruso, dan kalau kuburan tuh ada Pinky Chong gitu. Jadi kita tuh dibikinin konten bukan cuman bikin lagu aja, tapi semuanya kita semua elemen dimaksimalkan gitu. Itu yang bakalan lebih seru, dan mungkin nanti kolaborasi kalau misalnya nanti udah bisa off air normal lagi, bakalan lebih entertaining buat penonton gitu. Itu berarti si dua sosok yang tadi disebutin itu tuh yang masuk support dari- Sosok goib. Berarti Ya, gitu. benar ya? Ya betul. Itu yang di KRN-nya itu jadi highlight-nya ya. Jadi di Oke. posternya itu adalah Pinky Chong X El Kuruso X Pinky Chong ya di itunya. Video klipnya juga mungkin ya. Nah, di belum video klipnya lihat, wah itu Wah. video klipnya itu kalau lihat gila itu antara battle antara dua itu ya, El Kuruso dan Pinky Chong. Oke. Sebelum kita bahas sedikit tentang video klipnya gitu kan. Ini dari teman-teman kreatif gitu, sudah menyiapkan gitu kan. Semacam kuis gitu, masing-masing nih ya untuk Rocket Rockers dan kuburan. Gitu kan. Maaf, ada hadiahnya nggak? Maaf. Tidak ada tuh, masa? Nah, kalau nggak ada saya mau, suka saya. Kalau ada hadiahnya takut berantem kita sama Rocket Rockers. Nggak berani gitu. Takut rebutan nanti. Wah mati mic-nya ya. Wah, mati. Wah, habis mati. baterai. Mana, Halo? Mas? Ada. Aman ya? Gitu. Kentut ya tadi ya, makanya kejuter. Jadi off-nya mati, ini powernya mati. Oke, kita langsung aja lah ya. Ini yang pertama, kuisnya untuk kuburan dulu. Tuh. Jadi teman-teman kuburan, kita langsung aja. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, benar atau salah, Rocket Rockers tidak memiliki halaman Wikipedia dalam bahasa Indonesia? Saya nggak bisa baca lagi. Maaf, saya nggak pakai kacamata. Gimana? Oh, tidak dalam bahasa Indonesia. Iya, betul. Betul. Bahasa Inggris terus Rocket Rockers Mas. Karena nggak ada di Wikipedia, kayaknya nggak ada tulisan penyanyi rock pakai batu gitu, atau penyanyi rock naik roket, nggak ada. Selalu tertulis Rocket Rockers gitu. Jadi nggak ada tuh penyanyi rock naik roket, itu nggak ada. Itu selalu tertulis Rocket Rockers, selalu tertulis bahasa Inggris. Nggak ada bener, kayaknya memang Wikipedianya bahasa Inggris ya. Alasannya sederhana, tapi jawabannya betul. Wah, Karena jelas. sebenarnya kalau dari yang kita cari tahu nih ya, Rocket Rockers memang tidak memiliki halaman Wikipedia dalam bahasa Indonesia, adanya dalam bahasa Jawa malah. Bener loh. Kita bahas. Ini bener. Memang Itu. sangat Serius ini teh. Oh, baru tahu nih kita. Kita menjunjung tinggi kebudayaan soalnya. Ada. Atau mungkin itu bahasa Suriname kali ya. Habis ini ada Wikipedia Mesir yang pakai gambar-gambar begitu ya. Bahasa hieroglif. Oke, pertanyaan kedua untuk kuburan. Siapa member Rocket Rockers yang memajang link YouTube di bio Instagram mereka? Salah satu tuh dari personilnya Rocket Rockers. Oh, di bio. Aska. Jom. Yakin emang? Bom. Siapa? Cuma 3 pilihannya. Asjom. Aska Rockers. Aska nih. Ya. Aska ya? Ya. Oke. Kita kunci jawabannya. Lah, yang satu ini. Deg-degan bro. Setelah yang satu ini. Deg-degan bro. Dan jawabannya
Betul. Sia karunya Bisma dan Ojom. Pajang atuh link YouTube. Orangnya ayah meren, jadi jawabannya ada 2. Kadon link Shopee ini kayaknya. Link Shopee jualan ya. Untuk teman-teman nanti bisa lihat subtitle-nya di bawah ya. By Lebah Ganteng dan Kakek. Atau Pen Akatsuki gitu kan. Untuk subtitle. Oke. Pertanyaan yang terakhir untuk kuburan. Apa nama game yang dirilis oleh teman-teman Rocket Rockers pada tahun 2018? Aduh, saya punya, tapi ngaran apa namanya ya? Saya punya itu. Yakin Yang amat belum? Erket itu teh. Sampai semua penuh. Rocket Rock apa ya? Susah Enggak, banget saya namanya. punya, asli punya. Tapi namanya nggak tahu namanya apa. Cuman saya pernah main gamers kan kita. Jadi kayak yang Flappy Bird gitu kan? Ya. Flappy Bird yang ngikutin kita kali. Flappy Rocket itu Flappy Rocket. Flappy Rocker. Flappy Rocket. Pas-pas. Ya apa? Pas takluk. Namanya susah banget lah, namanya susah banget. Apa Bisa dah? banget. Namanya Rocket Rockers Game. Narsis ya. Berarti intinya kuburan tidak tahu ya, gitu kan? Tidak tahu. Dia tahu, tapi saya download itu. Sebentar, berarti kuburan Download kalau nggak tahu namanya gimana, Pak? Iya, lupa. Kalau saya tidak tahu bukan karena fokus studi. Kerja, sekolah. mengemban amanah dari orang tua untuk melanjutkan tingkat pendidikan ya. Wah. Ke almarhum. Jawabannya apa sih kalau boleh tahu dari teman-teman Rocket Rockers? Rocket Rockers Game. Bukan. Saya nggak terima kalau itu. Sederhana aslinya, mas. Susah banget emang judulnya. Rocket Rockers apa ya? Rockers Game gitu. Kita nggak pernah ribet-ribet orangnya. Oh iya. Bukan. Oh, tidak terima ada. Kuburan hanya berhasil menjawab 2 ya, gitu kan. Luis. Ya nggak apa-apa, bagus. Seenggaknya bisa menjawab 2 gitu kan daripada tidak sama sekali. Tapi yang pengen aku tanya ya, itu kuburan itu sebenarnya band, YouTuber, apa streamer gaming gitu kan? Tadi bilangnya gamer soalnya juga. Ya, memang kalau misalkan kita lihat di konten kuburan pas ketika pandemik ini, kalau dulu cuman video musik sama terus video lagu lah gitu, lagunya kita share di YouTube. Pas pandemik ini kita ngeluarin interview. Video musik sama video lagu bedanya apa? Oh iya. Maaf Video ya. musik sama video lagu tuh sama. Oh sama ya. Oh iya. Ya, kalau video musik itu kan lebih ke klip. Nah kalau video lagu itu lagunya doang, klipnya cuman dinamis gitu toh. Gitulah tuh. Makanya video doang. Dibedakannya gitu. Oh. Nah gitu. Yang gitu terus kita ngeluarin konten interview nyimak itu. Terus kita juga ngeluarin gaming karena ada drummer kita itu biasa ngegame gitu. Jadi dia main game, kita keluarin juga. Terus kita juga ada konten vlog. Vlognya itu Dimensi namanya, Dino Emeng Beraksi. Itu stage art kita, Dino sebagai CEO dan Pandi Pinky Chong itu ngevlog gitu 2. Jadi semua segmen kita kayaknya pengen coba elaborasi gitu. Betul, tapi semua diambil gitu. Tapi semua itu sekarang masih agak dihentikan dulu konten-kontennya. Karena kita lihat laju viewernya bagus ya. Jadi kita stop dulu bentar. Jangan terlalu banyak. Ya. Kita batasi, kita limit. Viewernya kita limit. Takutnya malah yang Fokus ke Rocket Rockers. menonjol ya jadinya. Harus dibatasi. Di stop dulu dan sekarang fokusnya memang buat ini. Kita sekarang fokusnya buat KRNY ini nih selama bulan-bulan ini nih. Alasan Hebatnya. Nah, sekarang nih gilirannya Rocket Rockers nih yang menjawab trivia. Yo. Jumlah pertanyaannya juga sama, ada 3. Dan langsung ke pertanyaan pertama. Benar atau salah, Kuburan Band dibentuk pada 11 Desember tahun 2000. Nah. Betul, yakin? Ya soalnya itu anak-anak kuburannya ngangguk-ngangguk. Semua gara-gara ngangguk-ngangguk. Dikasih kisi-kisi dong. Aduh. Betul kayaknya sih. Kecewa orang Aska ke mana kah?
Kecewa orang. Jawabannya sangat-sangat salah. Apa? Mungkin kuburan boleh? 2001. Tahun 2001, tanggalnya. Ini nih, clue-nya gini aja. Hmm. Clue-nya itu berbarengan dengan peristiwa di dunia di mana ada 2 tower itu dihantam oleh pesawat. Nah itu. Oke, 11 September 2001. Nah itu. Itu baru. Kalian baru 19 tahun kan kuburan? Oh iya, Tapi umur 2001 personilnya lebih pada tua-tua ya. Iya. Kenapa telat itu sih nggak Ben? Oke. Oh gitu. Jadi 11 September 2001. Iya, betul. Jawabannya jadi 11 September 2001. Tadi Roket jawabnya benar, tapi jawabannya sebenarnya 11 September 2001. Ya salah. Gagal ya untuk yang pertama ya. Ya, Langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Yuk. Siapa member kuburan yang punya follower Instagram paling banyak? Segitu-segitu doang. Kecewa orang ke maneh ka euy. Paling Kalau banyak. paling banyak Ntar kita data satu-satu ya. followers bandnya kayaknya. Personil. Segitu-gitu doang gitu. Karoka. Ditantang. Studi terus. Instagram kuburan aja Denny, kalah kayaknya. sama Ojom. Kuburan Denny Kuburan kayaknya. Denny. Kuburan Denny. Kecewa orang. Kuburan Denny. Oke. Sayang sekali. Jawabannya salah. Jawabannya Jadi kalau Nah, 2 Denny tahun udah kemana-mana ya. Udah foto gaulnya sama ini. kalau 2 tahun kemarin, clue-nya Tidak adalah berhasil kalau 2 mengangkat followers. Pansos nggak berhasil. Pansusnya nggak berhasil berarti Denny ya. Udah Jadi gini. cewek terus gitu nggak sukses juga. emang kita batasin ya, emang followernya saya batasin gitu ya. Emang Oh iya. dibatasin. Kita tidak penting banyak follower, tapi siapa yang follow-nya, nah kita. Karena itu Seru itu. karena Presiden Obama itu follow saya gitu. Jadi jawabannya clue-nya gini. Hmm. 2 tahun kemarin, iya benar kalau 2 tahun kemarin. Nah. 2 tahun kemarin benar. Ya, Begitu masuk vokalis baru, si Eta berarti jawabannya. Berarti orang pansos ke vokalisnya. Oke, berarti jawabannya sebenarnya salah. Dan jawaban yang benar adalah Resa dengan followernya 4.000 plus. Ah, sakit. Beli itu kan juga. Itu apa kembalian warung atau apa? Itu juga. Followingnya 4.000 teh. Iya Tong sih. gitu kak. Gitu. Kita kembali kak. Orang India jero nama. Kita langsung ke pertanyaan ketiga ya, gitu. Ya Allah, susah-susah ya kuburan pertanyaan. Ah udah salah 2, kecewa orang. Pertanyaan ketiga untuk Rocket Rockers. Di lagu apa kuburan mempromokan lagunya dengan cara keliling Bandung, naik angkot, dan mendatangi radio-radio? Saredona. Saredona, Ya, yakin? iyalah. Wah, alhamdulillah. Yakin? Saredona, walaupun ada kekurangannya di video klip itu ya. Tidak ada vokalisnya. Dan tidak ada basisnya ya sekalian. Aduh. Dan Emang basisnya personil juga. Oh, basisnya personil. Kirain teh bukan. parah banget gak dianggap. Oke, jadi jawabannya betul gitu kan. Saredona. Jadi Aduh, kalah. pertanyaan Rocket Rockers Alhamdulillah ya. hanya menjawab 1 dan kuburan menjawab 2 gitu kan. Ya, yang menang kuburan lah gitu. Ada yang benar berarti kita Alias lebih terkenal yang sedikit. sangat ini ya, sangat perhatian sampai hal-hal kecil pun diperhatikan sama kuburan mah Edan Iya, benar. Iya, ya karena kita yang Ada pansos. kerjaan Ya. lain mereka mah. gitu. Karena Yang kalian lain apa orang? gua anjing mumpung nih ada Rocket Rocker. Iya, jadi kita yang pansos ke Rocket Rocker sebenarnya kan. Soalnya kan bandnya yang paling senior kan. Nah, Tidak ada senior junior ya kak ya. Cuma sepuh. Nah, ini kan tadi kita juga sempat nyinggung ya masalah video klip gitu. Ya. Jadi si KRNY ini tuh sebenarnya mau dibikin video klip itu modelnya kayak apa sih kalau boleh tahu gitu? Dikasih Matrix. bocoran boleh nggak sih? Kalau syuting sih kita udah syuting kemarin hari Sabtu sama Minggu. Oke. Minggu kemarin. Kedengeran nggak sih? Kedengeran, Beneran ya? kedengeran. Nah, kita udah syuting, konsepnya adalah battle aja. Oh, si 2 yang itu tadi. Icon itu. Ya, Pinky El Russo. El Kuruso sama Pinky Chong.
Oh ya Pinky Chong. Ada wasitnya di situ tapi. Oh ada wasitnya. Ada Oh. wasitnya. Berarti intinya adalah battle dari dua sosok ini gitu ya. Ya, Ya. pemeran utamanya mereka bertiga itu El Oke. Kuruso, Pinky Chong dan wasitnya gitu. Nah, itu kenapa harus dinamain si Pinky Chong dan Kim Jisoo? Siapa? Kim? El Kuruso. Kuruso. Oh iya. El Kuruso. Nah, itu kenapa harus dinamain kayak begitu tuh? Ada alasan tersendiri kah? Apa emang ya udah yang nemu ini aja namanya gitu, pakai aja? Oh, sebenarnya jawabannya gampang ya. Ya. Kalau Pinky Chong karena memakai baju pink. berwarna pink. El Kuruso juga sama karena badannya kurus. Gendut, Mungkin gendut ya. gendut. Salah berarti kita kasih nama ya. Kuruso mencoba kurus. Dan mereka berdua ini sebenarnya bukan diciptakan sekarang. Jadi mereka ini memang sudah bertahun-tahun jadi ikon, jadi salah satu sosok yang jadi bagian pemanis di setiap manggung kita berdua gitu. Rocket Rockers dengan El Kuruso itu udah bertahun-tahun dia memakai ikon itu gitu. Di setiap panggungnya pasti ditampilkan itu gimmicknya gitu. Nah, apalagi kalau Pinky Chong itu kalau zaman dulu itu bisa sebelumnya jadi stand mic, jadi apapun gitu ya, jadi patung Liberty. Patung Liberty dan lain-lain. Nah sekarang beberapa tahun belakangan ini dia jadi pocong yang memakai baju pink gitu. Dan itu berhasil. Anak saya juga jadi ngefans sama Pinky Chong sampai sekarang gara-gara ada dia. Sama kuburan jadi. Enggak sama kuburan. Sama kuburannya ya, Sama Pinky pocongnya. Chong. Emang gitu kok keadaannya. Berhasil mengubah persepsi seram ya gitu, stigma seram terhadap pocong. Betul. Itu hal yang lucu gitu ya. Betul. Merendahkan harga diri pocong ya itu. Asli. Pocong udah gak ada harga dirinya. Gitu. Oke, nah kalau misalnya nih ya, itu kan tadi soal video klip. Kalau dari lirik sendiri itu kan ada kutipannya nih kayak berbulan-bulan makan dan tidur. Terus peralatan perang pun tak pernah bertempur gitu. Emang kalian selama di rumah itu hanya makan dan tidur saja kah gitu kan? Tidak menyentuh alat musik gitu kan? Alat perang kalian di panggung gitu? Alah, itu cuman Kiasan hiperbolis sebenarnya. Kiasan. Kayak yang nggak ngerti aja sih Akang itu. Saya juga kan kayak kalau Rocket Rockers kan emang ya suka bikin lagu yang modelnya kayak gitulah gitu, lebih hiperbolis. Kalau ingin ingatan kan sebenarnya cuman apa namanya ingatan deh bahasa simpelnya amnesia, tapi kan nggak enak kalau judul lagunya amnesia, pasti banyak yang ngikutin nanti gitu, jadinya ingatan. Nah ini juga sama, jadi lebih ke hiperbolis aja gitu. Kita teh sebenarnya pengen ngomongin rebahan, tapi kan kalau dijadiin lirik nggak enakin ya rebahan gitu. Rebahan. Kita perpanjang aja di kayak berbulan-bulan makan dan tidur gitu ya, kayak gitu. Lebih bercerita juga ya. Iya, jadinya orang bisa lebih membayangkan, maksudnya lebih fantasinya juga lebih luas lah gitu kalau jadi kiasan itu makan dan tidur itu sebenarnya kiasan untuk aduh nggak ngapa-ngapain gitu sebenarnya cuman dead style. Jadi kalau nggak makan tidur kan biasa nih kan kalau endingan nih. Kan biasa kalau misalkan ada yang ketemu udah gitu badannya berubah jadi gede itu kan biasa cuman Saya nggak boleh body shaming ya. Saya merasa terhina. Saya merasa kena ini dengan omongan Anda. Itu kenapa badannya agak-agak mengembang? Saya kerjaannya makan tidur. Nah kayak gitu maksudnya. Oke. Kan nggak mungkin kan kerja kecuali yang di restoran ya makan dan tidur gitu. Oh enggak juga ya. Bingung Penggalan kata tersebut cukup merangkum keseharian orang-orang lah, kebanyakan orang di masa pandemi lah. Nah itu biasa. Nah ini yang terakhir nih ya. Ini sebenarnya singlenya itu udah rilis di mana aja sih? Dan kalau boleh tahu, video klipnya kira-kira bakal dirilis kapan gitu kan? Tentang si El Kuruso dan apa? Pocong. Pinky Chong. Aduh, astaga susah banget. Nah, ini pertanyaannya apa ya? Kapan rilis? Kalau video klip bakalan di mana saja gitu. Rilis di mana aja gitu. Oh ya sudah rilis di mana aja? Ya di YouTube udah ada official audionya. Terus di semua platform digital streaming juga udah ada semua kayak bangsa Spotify, Apple, ya Joox, Deezer dan lain-lain udah ada juga. Sama mungkin di handphone selebgram mungkin ya bakal ada.
Di WinM juga udah ada di WinM ya. Di WinM udah ada. Dan semuanya rilis secara internasional. Ya, Ya pasti ya sekarang mah ya. pada tanggal Pasti sih. internasional. Karena kita kaget ya, ternyata yang di Maroko juga udah denger ini lagu ini. Ada yang kemarin ada yang dengar dari Rusia, kemarin saya Oh, iya. dapat ini. Ada di Spotify, ada tuh datanya. Ada yang Di panti ya. di Rusianya atau lagi sama Rusia gitu ya. Nggak tahu, saya lupa tadi kemarin. Oh, iya. Ya, rilis lagunya itu 15 Januari, terus rilis video musiknya itu Februari. mudah-mudahan 15 Februari ini. Jadi beberapa hari lagi ke depan itu mudah-mudahan kita bisa rilis video musiknya ya. Rencananya kalau bulan Maret apa? Kalau di bulan Maret 15 Maret itu rencana Jadwal arisan. arisan ya. Bukan. Kalau bisa ya itu terlaksananya virtual konser Rocket Rockers X Kuburan Iya. Band. Oke, mantap. Berarti ditunggu aja untuk video klipnya yang sebentar lagi nih gitu kan. Cuma itu Iya. aja. Iya. Dan Iya yang pastinya sebentar lagi dan akan disupport full penuh oleh kapanlagi.com ya gitu ya. Terima kasih. support lah pokoknya mah. Support kok wes gitu kan. Oke deh, dan akhirnya mungkin boleh ya teman-teman dari Rocket Rockers dan Kuburan menyanyikan sedikit gitu kan lagunya dari KRN. Iya. Boleh sedikit lah ya. Oke. Wait. Ada delay nggak sih? Nggak akan delay. Ada dinilai nggak sih ini? Dinilai, delay. Oh, delay. Enggak lah, anggap aja enggak lah ya. Anggap aja enggak gitu. 3, go. Berbulan-bulan makan dan tidur, peralatan perang pun tak pernah tempuh. Satu kata yang selalu ku dengar, mengenang indah suara senang. Jalan santai, ayo senang pagi lari-lari. Buat indah, jangan kau tambah-tambah masalah. Kiranya lama tak jumpa, bertemu malu-malu. Kiranya engkau di sana sedang merindukan aku. Kiranya beres pandemi kita kumpul-kumpul lagi. Kiranya di rumah aja bisa mengobati hati. Setiap hari aku selalu menunggu sinar mentari. Bersemilah hanya untuk hangatkan diri di pagi hari. Jalan santai, ayo senang pagi lari-lari. Buat indah, jangan kau tambah-tambah masalah. Kiranya lama tak jumpa, meski ketemu malu-malu. Kiranya engkau di sana sedang merindukan aku. Kiranya beres pandemi kita kumpul-kumpul lagi. Kiranya di rumah aja bisa mengobati hati. Ku kangen padamu, sok Den. Nyari-nyari kebetulan apa bilangmu? Ku terlalu jauh kau bogohku. Gimana kayak kamu tapi hati. Satu lagu aja ya tanggungnya, nggak apa-apa ya, kita habisin aja, oke? Nggak apa-apa? Oke. Siap-siap semuanya. Kita akapela bareng. 1, 2, 3, go.
Langsung rap. Kiranya lama tak jumpa bertemu malu-malu. Kiranya engkau di sana sedang merindukan aku. Kiranya beres pandemi tak kumpul-kumpul lagi. Kiranya di rumah aja bisa mengobati hati, mengobati hati, mengobati hati, hati kalau bermain api jangan sampai terbakar sendiri. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan pandemi cepat usai. 1, 2, 3, go! Mudah-mudahan pandemi cepat usai. Alright. Oke. Woo! Amin ya, amin. Karena kita juga pengen ya segera semuanya selesai dan kembali ke kehidupan normal. Dan Amin. thank you banget nih untuk teman-teman Rocket Rockers dan Kuburan yang super banget Thank you juga hari ini. Goks abis. Thank you. Gue secara pribadi sangat bersyukur bisa ngobrol dengan dua sosok pahlawan lah di masa remaja gue gitu. Serius satu masa anak SMA zaman dulu atau SMP tidak mendengarkan Rocket Rockers sama Kuburan. Zaman sekarang juga kali. Zaman sekarang Iya, juga. zaman sekarang juga. Dan sampai seterusnya gitu. Jadi thank you banget untuk teman-teman Rocket Rockers dan Kuburan sekali lagi sukses terus, sehat terus dan semoga kita bisa segera bertemu untuk ngobrol ya. Tidak Sampai ketemu di turnya Rocket Rockers Kuburan sama kapan lagi ya? 15 Februari video klip kita rilis ya. Oke, nah itu dia juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian juga belum dengerin lagu KRNY, langsung aja abis ini cek semua digital platform kesayangan kalian yang biasanya pakai buat streaming musik, search saja Rocket Rockers Kuburan KRNY gitu kan. Itu udah ada. Dan kalau misalnya kalian kehabisan hiburan gitu kan untuk mengobati hati kalian selama masa pandemi, bisa main-main ke channel YouTube-nya dari Kuburan, terus cek-cek juga Rich and Rich Music Online. Di situ udah banyak banget konten yang siap menghibur hati kalian. Oke? Thank you. Sampai bertemu di kapan lagi jaga jarak berikutnya. Stay safe dan pastinya selalu ingat pesan Ibu untuk tetap memakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, dan pastinya rajin cuci tangan pakai sabun. Gue Nathan, pamit. Thank you semuanya. Bye. Bye. Thank you, Rocket Rockers Kuburan.